Selamat sore sahabat petani belambangan di seluruh Indonesia, juga sahabatku yang berada di luar negeri. Hari ini kita di kebun pisang yang arealnya adalah di hutan sahabat, di hutan jati. Ada inovasi baru antara petani-petani kreatif kita, juga bersinergi dengan pihak Perum Perhutani sahabat. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Jadi lahan yang telah dilakukan penjarangan seperti ini, ada ruang untuk budidaya pisang, ditanami pisang ini sahabat, ditanami. Jadi masih ada ruang yang bisa dimanfaatkan sahabat. Ini semuanya sampai ke sana itu adalah budidaya pisang Ambon Warangan. Nah, ini akan saling sangat menguntungkan. Jadi dengan cara ini sahabat benar-benar sangat menguntungkan kedua belah pihak, antara penggarap atau para petani dengan perhutani. Kenapa demikian? Kayu yang masih ada, tegaan-tegaan ini yang masih ada, itu akan menjadi aman sampai nunggu masa tebang ke depan. Karena apa? Semua masyarakat yang ada di sini, petani penggarap di sini ini ikut menjaga, ikut mengamankan terkait pohon jati ini. Ya. Jadi masih menjaga, mengamankan dan sebagainya. Kalau ada petani penggarap seperti ini, tidak gampang orang itu bermain hal seperti ini karena ada yang menggarap di bawahnya. Ya, jadi ini saling menguntungkan tentunya sahabat. Dan di sana beliau juga datang, yang petani penggarapnya di sana. Ini nanti kita wawancari sahabat, bagaimana tanggapan sama enggak dengan ide saya. Jadi ini saling menguntungkan. Jadi seperti ini sahabat. Kalau kita lihat tampak dari jauh, daunnya sudah mulai kibit-kibit begitu sahabat. Jadi di hati ini terasa anyes sahabat. Ada harapan di kisaran 9 bulan ke depan. Jadi pisang-pisang seperti ini ada harapan di 9 bulan ke depan akan mendapatkan pundi-pundi yang luar biasa sahabat. Apalagi kalau kita lihat seperti itu, luasnya seperti ini dengan jumlah tanam yang sangat luar biasa, otomatis di kisaran 9 ke depan ini potensi keuangannya akan bertambah para sahabat. Berapapun harga pisang pasti akan sangat menguntungkan. Ya. Jadi ini peluang seperti bisa kita ambil sahabat di wilayah sahabat-sahabat semuanya. Jadi kita harus bersinergi, kita harus benar-benar memanfaatkan lahan yang ada. Kita harus sharing, kita harus berbagi informasi dengan yang berwenang. Jadi pemanfaatan lahan seperti ini sangat cukup bagus karena benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kalau yang ini sahabat tidak akan lama lagi, karena ini mungkin kisaran 3 bulan. Jadi lahan ini yang sudah tumbuh seperti ini 3 bulan. Jadi karena ini ketepatan saya ya ikut bertanam pisang sahabat, saya tahu sekali ini adalah pisang susu. Kalau di sini pisang telaket sahabat. Kalau yang itu yang batangnya agak kemerahan itu, tebal itu, dia candi, itu candi, sana candi sahabat. Kalau ini Ambon Warangan, hampir 90% ini Ambon Warangan. Itu candi sahabat, yang agak kecil itu candi. Nah ini sahabat, apakah enggak ngiler sahabat? Ngiler deh pokoknya saya. Jadi seperti ini potensi yang ada sahabat. Nah, kalau teman-teman pengen tahu pisang susu di dekat kita, nah ini sahabat, pasti ada bedanya dia. Ini pisang susu sahabat. Ini Ambon.
Kalau ini Cavendish alias Hong sahabat. Ini. Ya. Itu susu. Jadi ya mudah-mudahan ini di kisaran 7 bulan sudah berjantung sahabat. Jadi pemanfaatan lahan yang diharapkan akan maksimal sahabatku semuanya. Pak, selamat pagi Pak. Pagi apa siang apa sore nih? Selamat sore Pak. Oh, selamat sore. Perkenalan deh. Nama lengkap. Nama lengkap Siswoyo Arianto. Alamat. Alamat Desa Seneporjo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Nah, saya datang ke sini dalam rangka pengen melihat sih potensi yang ada. Nah, yang melatar belakangin jenengan tanam pisang itu apa sih Mas? Yang melatar belakangnya saya nanam pisang yang jelas satu Mas Susanto Santo. Beliau suhu saya sangat hormat kepada beliau. Terima kasih. Terus? Dan yang kedua, saya suka nanam sesuatu yang dianggap orang itu bego, tetapi justru di situ peluangnya sangat besar. Karena asumsinya hanya sederhana bagi saya. Satu tandan ini, satu rumpun ini dalam 2 tahun goalnya hanya mendapatkan uang 200.000 sahabat. 200.000 untuk satu rumpun. Ya, pengen seberapa besar uang kita tergantung kita menanam berapa tandan. Nah, hari ini kira-kira berapa tandan ini? Kira-kira berapa pohon nih sekarang? Alhamdulillah kita sudah ke titik 6.000 sampai 8.000 pohon. Kita ulangi sahabat, tadi karena ada diesel suaranya tidak begitu jelas. Nah, sekarang beliau lagi jalan ke utara. Saya ikuti aja deh. Saya ikuti sampai di mana beliau berhenti. Oke Mas, lanjut. Yang melatar belakang ini semangatnya kok tanam pisang ini loh. Semangatnya dari Mas Susanto Santo. Yang pertama itu kuncinya. Saya begitu terinspirasi dari tanaman beliau. Yang pertama, beliau siap diketawain orang dulu. Termasuk saya dulu ketika lewat kebunnya Mas Susanto Santo yang di Ibu Putih, saya sempat ngetawain beliaunya. Kok nanam pisang kayak gini? Jarak tanamnya kok seperti ini? Apakah nantinya bisa tumbuh bagus dan tidak? Kan lucu kayaknya. Terus akhirnya saya sowan ke beliaunya. Saya belajar banyak, ternyata beliau justru petani pisang yang keren. Kenapa Mas Susanto Santo terkait menjual pisangnya, satu tandan bisa sampai 100.000 sampai 150.000 itu tuh satu tandannya. Bahkan untuk anakan pisangnya kalau tidak 15.000 tidak. Sebuah bisnis yang sangat keren karena kembali lagi bahwa satu rumpun ini nanti targetnya dalam 2 tahun kita bisa mendapatkan kurang lebih 200.000. Mantap deh, mantap ini, mantap sahabat. Ketika kita nanamnya 10.000 populasi, saya nggak bisa ngitung nanti itu. Nah, kembali lagi kalau ngomong memulai bisnis ini sebenarnya sangat tidak butuh angka yang sangat mahal. Kenapa? Hanya butuh kemauan aja dulu, baru setelah itu nanti kita ngomong angka. Yang pertama dilakukan adalah harus punya kebun benih, swasembada benih. Ketika pengen populasinya besar ya harus swasembada benih dulu. Dan dipastikan bahwa benih-benihnya adalah benih-benih yang terbaik. Nah, maksudnya jangan sampai salah pilih. Ambon itu jenisnya juga banyak. Dan saya selalu ikut rekomendasi dari Mas Susanto Santo. Dan saya pun dulu juga membeli benihnya dari Mas Susanto Santo juga 15.000. Akhirnya saya kembangkan dan beranak pinak. Sekarang populasi saya sudah kurang lebih 6.000 sampai 8.000 pohon. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini bisa tembus 20.000 pohon. Wah. Ini sahabat, ini potensi yang sangat luar biasa. Bisa digarap rame-rame. Nah ini sahabat, tadi malam ada orang yang telepon, ya. Ada yang chat WA, ada juga bicara di kolom komentar, ngetik di kolom komentar. Lek sesok wis gedang wis akeh, kalau besok yang populasinya banyak gedang nggak laku katanya.
sebuah ilmu yang menebak langit abu-abu. Kenapa? Karena rezeki itu miliknya Tuhan, miliknya Gusti Allah, miliknya Sang Hyang Widi. Dari kita kecil baru lahir gedang pisang sudah laku. Sudah laku ya. Sampai kita menginjak usia sekarang, pisang tetap laku. Bahkan harganya lebih mahal. Tugas kita adalah bagaimana tanaman kita bagus, kuncinya di situ. Lupakan angka yang kalau masuk santo-santo sudah sembuh saya, jualnya pasti sangat mahal. Anggap aja satu sisir itu kita laku 10.000 untuk pisang Ambon. Dikali kan? Gak usah 10 sisir, anggap aja 8 sisir. Sudah 80.000. 2 tahun produksi 3 kali. Mantap. 80 kali 3 sudah 240.000. Goalnya terpenuhi berarti. Goalnya terpenuhi berarti. Ketika kita bisa jual Ambon warangan satu sisirnya 10.000. Kalau masuk santo-santo kayaknya sudah mendekati 20.000 dah jualnya. Saya belum mampu, sahabat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya sempat diskusi dengan salah seorang sahabat jebolan pertanian Universitas Jember yang sekarang pegang kebun di Banten. Terus beliaunya populasinya tapi bukan Ambon warangan, beliaunya mengembangkan baju barangan jumbo. Nah, saya sempat diskusi terkait anakan pisang. Nah, kita contohkan ini, sahabat. Ini baru umur 3 bulan setengah, sahabat. Anakannya sudah bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan saya bertanya ke beliaunya, apakah anaknya bisa diambil untuk kita tanam kembali? Bisa, dan yang penting hati-hati. Hasilnya lebih bagus. Kenapa? Karena memuliakan benih justru kebalikan dari katanya mbah kita harus nunggu buah dulu. Ilmunya sama dengan ilmu PTPN, bahwa kalau mau nanam tebu pasti yang muda. Yang ini yang kita ambil. Seperti itu. Sepakat deh. Dan ini 7. Kalau saya ikut rumusnya Mas Susanto berarti 15.000 kali 7. Anak-anaknya saja saya sudah punya duit 100.000. Sepakat. Dan hari ini kayaknya saya mau ikut-ikut Mas Susanto. Kalau tidak dibeli 15.000 ya mending biarin aja dah, tak tebang aja. Tandur meneh. Tanam lagi, dan tanam lagi. Seperti ini, sahabat. Lah, terus katanya sahabat saya yang pegang pisang baju itu, saya hanya sempat diskusi sebentar bahwa ketika ikut perusahaan besar, sebuah perusahaan besar, kita mencontohkan Sunpret, itu SOP menanam 1 hektar kebun Cavendishnya Sunpret itu 80-90 juta. Kita tidak sampai harus seperti itu. Bahkan 10 juta bisa nanam 1 hektar. Caranya seperti apa? Banyak sekali caranya. Nanti dibicarakan di video-video selanjutnya dari sahabat. Jadi kita tahan dulu. Asiknya kita berdiskusi kali ini. Nah, potensinya. Nah, untuk anak-anaknya ini bisa kita sisakan 1 katanya. 1 sebagai calon pengganti dari induknya. Nah, tetapi posisinya yang menyilang. Jadi ketika nanti jantungnya akan miring ke sini, kita sisakan anak yang posisinya di kanannya. Menyilang seperti ini, dalam artian sebagai penyangga 1. Kedua, pengganti induknya. Dan ketika perakarnya akan lebih bagus. Itu menurut ahlinya pisang, sahabat. Nah, kita sih petani-petani kuno. Kalau jarak tanam ya saya pakai jarak tanam ekstrim. Bahkan rencananya habis ini saya mau mengembangkan lebih ekstrim lagi. Kita pakai jarak tanam kesininya 3, sahabat. Ke selatannya 3. Nah, ke sampingnya ini 1,5. Nah, sedangkan saya memulai bisnis juga dengan keterbatasan. Berawal dari setengah tahun yang lalu atau 8 bulan yang lalu, saya itu punya kebun pisang dan tidak terawat sama sekali. Ketika sampai berusia 1,5 tahun, terus tiba-tiba pada waktu itu mau saya babat semua. Ada 5 pisang Ambon, 5 tandan pisang Ambon. Pada waktu itu per tandan itu laku 50 ribuan karena 5 dapat 260. Terus habis itu saya duduk dan merenung. Loh, bukankah bisnis ini bisnis bagus? Kenapa bagus? 5 tandan aja dapat 260. Berarti asumsinya adalah 1 tandan itu sudah lebih 50-an ribu. Itu baru 5 tandan. Kalau saya nanamnya 5.000 pohon, 5.000 tandan,
berarti cuannya kan lebih banyak. Lah, dari situ dengan semangat itu, dengan semangat saya punya induk dari Mas Santo dulu saya juga beli 15.000, terus akhirnya saya kembangkan. Saya seperti ini kan contohnya anak-anaknya saya kembangkan lagi, ya akhirnya jadi sekian ini luasnya. Alhamdulillah, saya patut bersyukur kepada Gusti Allah juga. Lah, sama lihat sahabat, Mas tolong disut itu Mas, atas langit. Kita menanam dengan berdampingan dengan alam. Kita tidak merusak alam. Stop. Tadi saya sudah bahas masalah alam sekitar kita, pemanfaatan lahan dan sebagainya, kerjasama dengan perhutani. Tetapi ini langsung, jadi biar gini sahabat, nggak semayanan, nggak janjian kita ngomong kan gitu kan. Ini bisa bener nggak bisa saling menguntungkan kedua belah pihak, petani penggarap atau perhutani. Kalau memang diuntungkan, dari si mana diuntungkan? Tadi sudah saya ngomong ini masalahnya. Gimana, tapi Mas? saya pikir begini. Pertanyaannya gimana Mas? Jadi kita hari ini tanamnya kan di lokasi perhutani, Ya. yang hari ini tegaknya sudah gede-gede kan gitu loh. Ya. Nah, otomatis tadi dia bilang begini, ini kan saling menguntungkan. Petani penggarap dapat lahan yang sangat luar biasa, kan gitu? Ya. Dapat omset yang mantap ke depannya, tapi perhutani juga diuntungkan, ikut menjaga, ikut merawat jati yang ada. Jadi begini. Apa sepakat apa enggak kira-kira gitu loh? Ya, jadi begini, sahabat semua. Jadi saya sangat bersyukur karena sempat bermitra dengan perhutani. Jadi kita sistemnya ada namanya PKS, Perjanjian Kerjasama dengan Perhutani. Jadi kita mendapatkan sebidang lahan, berapapun kita mampu garap, tetapi yang penting tidak mengganggu tanaman inang. Tanaman inang dalam artian yang dikelola perhutani adalah tanaman jati. Lah, kontribusi kita kepada pemerintah apa? Kita dikenakan PNBB namanya, pajak. Seperti itu. Jadi per hektarnya nanti setiap tahun kita juga bayar pajak ke negara. Dan itu wajib. Karena kewajiban kita untuk bayar pajak. Kelebihan kita apa? Kelebihannya perhutani ketika ditanami di bawahnya. Ya seperti programnya Pak Presiden. Sekarang lagi digalakkan perhutanan sosial. Jadi hutan yang memang bisa dikerjakan oleh masyarakat tanpa mengganggu tanaman pokok itu bisa dikelola oleh masyarakat. Contohnya saya seperti ini. Nah, kembali lagi konsepnya tetap berdampingan dengan alam. Nah, contoh untuk tanaman pisang saya yang kecil tadi, habis ini masih saya tanami cabai di sela-selanya. Habis itu di sela-selanya saya tumpang sari juga kedelai. Dengan harapan saya bisa bayar tenaga kerja saya dari hasil tanam kedelai dan cabai. Nah, tanam cabai kedelainya dari mana bibitnya ya? Banyak program-program pemerintah yang bisa diakses. Bisa diakses. Saya selalu berusaha untuk mengakses program-program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Dalam artian ada bantuan benih kedelai gratis, ada bantuan benih jagung gratis dan sebagainya. Lah, itu nanti juga kita carikan bantuan benih kedelai gratis. Nah, saya menggunakan sistem untuk satu pekerja saya itu megang, ada kepala kebun namanya. Kepala kebun saya itu megang kurang lebih 2 hektar untuk satu pekerja. Terus selanjutnya mereka saya kasih kekuasaan untuk menjaga ini dengan mendapatkan upah sesuai UMR yang berlaku di Banyuwangi yang pertama, dan fasilitas tentunya yang pertama fasilitas asuransi, tetapi tidak tertulis, dalam artian ketika nanti ada keluh kesel ya kita membantu. Terus nanti dari hasil ini semua pekerja saya juga kita kasih reward atau hadiah bonus 10% dari hasil. Intinya mereka akan menyayangi tanaman dengan sepenuh hati. Seperti itu sahabat. Nah itu sahabat, ini sudah ada kisaran durasinya 19 menit hampir 20 menit. Mungkin ini sudah cukup jelas gambarannya. Nanti kita susul di video-video selanjutnya, diskusi selanjutnya. Mungkin, terima kasih sahabat semuanya. Mas Santo, nambahkan satu lagi ya. Oke. Barangkali nanti kepala kebun saya mohon waktu 2 menit atau 3 menit untuk dimasukkan di interview juga. Kepala kebun saya. Oke, siap. Di anu aja, dikip dulu gitu. Aku dulu, sob. Sahabat, ini Ramadan namanya.
beliau adalah kepala kebun kami yang saya percaya untuk menangani kurang lebih ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 populasi taman batang pohon. Kerja ikut saya sudah 3 bulan, 4 bulan, dan ini hasilnya. Saya ngambil dia dari desa tetangga dan alhamdulillah tangannya penuh tato. Mantap, Mas, mantap. Saya senang kok, Mas, karena seni. Benar-benar berprestasi. Betul, sepakat. Jadi gak boleh orang menjas seseorang itu begini, Bu. Keterbatasan bukan alasan kita tidak bisa berkarya. Betul. Kita benar-benar merasa puas dengan hasil kerjanya. Saya ketika mencari kepala kebun, kita tidak butuh ijazah tinggi, yang penting dia total loyal, menyayangi tanaman kita, insya Allah nanti hasilnya juga sempurna. Iya. Seperti itu. Ya harus kita sayang seperti orang tua kita, seperti pacar kita, seperti istri kita kan. Saya yakin potensi ke depan luar biasa. Iya. Oh iya, perkenalan dong, nama lengkapnya siapa? Namanya Ramadan. Ramadan. Ya, Gimana rasanya tanam pisang ini? Rasanya gimana? seneng Mas. Ke depan punya harapan ya? Ya, Ya itu. depan. Dan goalnya saya adalah Ramadan itu nanti ketika sudah lulus dari sini, goalnya Harus mandiri ya? saya siapkan minimal 2 tahun di sini untuk belajar dan terus belajar sampai benar-benar menguasai semuanya. Habis itu nanti setelah dapat bonus 10% dari kita, dia harus mandiri. Harus Saya mandiri. juga nggak pengen lama-lama mempekerjakan Ramadan. Iya, karena harus goal mandiri. saya, Ramadan nanti juga harus bisa mandiri. Terus mungkin yang perlu ditanyakan Mas Santo, mungkin suka dukanya Ramadan apa? Gimana Mas? Seneng lan susahnya bertani pisang? Susah apa dulu? Ceritakan aja. Susahnya apa ya? Panas. Ya, ada sih Mas, susahnya Mas. Ayam ya? Iya, seneng. Karena ada harapan pasti masalahnya. Terus Kalau seneng aja lah. mungkin bagi teman-teman yang tidak paham, hidup di hutan itu bertani itu apa ya? Barang receh ya? Iya, kalau orang nggak paham kan dikira ngapain ke hutan gitu kan. Gitu kan? Iya. Nyatanya asik ya. Ya. Wah, mantap ini. Lah, sama-sama. Ayo Mas ke sana Mas, kita jalan-jalan. Para sahabat tani di seluruh Indonesia, juga para sahabat yang berada di luar negeri, hari ini istimewa karena nanti ada waktu kisaran 25 menit lah tayangan kita kali ini, karena tayangan kali ini tayangan yang istimewa yang memang harus kita tunjukkan. Sahabatku, pisang ini sebenarnya hanya sedikit ada kendala. Ini sahabat, ini ada binatangnya nih Mas. Ini dia berlubang nih Mas. Oh iya tuh. Nih, ini tidak ada apa-apa Mas. Ini pisang ini terbukti normal semuanya. Ya, Hanya dia ada hamanya di dalamnya. Puradan penting dong, gitu loh. Ya. siap. Nah, gitu ya. Ya. Kita lanjut deh. Ini normal ini Mas. Ini normal pisang ini. Ini sahabat. Ini lihat. Seperti itu ya Mas ya. Alangkah senengnya deh. Kayak gak tahu ketemu pacar perangulan ini loh rasanya. Jujur saja, saya sangat merasa puas dengan kerjanya Mas Ramadan. Dalam artian kalau kita nanam pisang Ambon sudah sebesar ini, terus nanti tidak ada kendala di perjalanan dan ya harapannya jadi cuan sudah. Iya. Cuan. Kalau saya hanya cari goal 200.000 satu rumpun dalam 2 tahun pasti Dapat. bagus. Dapat Mas, dapat. Saya yakin dapat kok. Kan di situ. Nah, belum lagi potensi jual anakan, belum lagi nanti kembangkan kita dari anakan dan Nah, toh kalau sampean beli anakan pun juga 15.000. 15.000. Sekarang Iya kan? saya sudah swasembada teman-teman. Iya. Jadi kunci sukses seorang petani pisang adalah swasembada benih. Ini catatan dari saya. Betul. Mas, di belakang sampean itu pisangnya berbeda loh. Yang mana Mas? Ya, depan sampean itu. Oh ini. Ini kayaknya Raja Nongko ini. Nah, ini bosnya sudah mulai cermat sahabat, dulu bingung. Jadi kalau saya jarak 3 meter, 4 meter saya tahu ini pisang apa. Ya. Pokoknya pisang di Banyuwangi ini saya sudah hafal semua. Barangnya susu sahabat, ini susu. Ya. Karena ilmunya nanti akan banyak. Jadi tahu dari pengalaman dia akhirnya akhirnya tahu bahwa Dulu ini bingung jenis Mas, Raja Nongko. sesok piye kan gitu kan. Sekarang sudah tidak perlu bertanya, sudah terjawab sendiri bahwasanya sudah tahu lah. Akhirnya kita memutuskan seperti ini, apapun itu kita syukuri. Dalam artian terlepas ya, kita manusia biasa, kita tidak bisa mempersembahkan pastinya 100% dari hasil cari anaknya Mas Ramadan ini pasti 100% Ambon.
Enggak. Ada 1-2. Kalau susu harganya sama dengan Ambon. Ya, aman lah. Tapi ketika ada Rojo Nongko ya kita olah aja sendiri, kita jadikan krepek dan kita jual, nilai ekonomisnya juga akan sama ketemu. Mantap. Iya, Kenapa mantap. ketika kita jual di pedagang pisang paling pol-pol cuma harga 5.000 per sisir. Masalah abote. Ya kan? 7 sisir itu setengah kintal ada. Ya, Lah, itulah. kalau kita rajang sendiri, Hasilnya cukup lumayan lah. so jadi begini sahabat, keterbatasan bukan alasan kita tidak bisa besar, itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan tadi bahwa kunci sukses seorang petani pisang adalah swasembada benih. Kunci ketiga adalah tekun pastinya. Rajin itu beda dengan tekun. Rajin pokok budal itu rajin. Tetapi tekun adalah berangkat dan belajar. Belajar di mana? Di kebun kita. Bahasanya tetap satu, learning by doing. Belajar dengan melakukan. Belajar di YouTube, belajar di buku tidak akan selesai. Belajar kita dengan melakukan. Tapi mentor harus tetap ada. Salah satunya mentor saya adalah Mas Santo. Jadi walaupun kita belajar, tetap harus berguru pada yang lebih senior. Kita bukan Nah, malaikat kalau yang saya begini bisa. Mas, sekarang ini kita belajar bersama-sama gitu. Oh siap Mas. Jadi belajar bersama-sama. Jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Kita berdiri sama tinggi, duduk kita sama rendah. Jadi sudah tidak ada bedanya. Kita sama-sama pemula kok, kan gitulah. Dan satu hal lagi bahwa saya hari ini saya dengan Mas Romadun bisa sangat tidur nyenyak. Kenapa? Karena penyakit yang paling menjadi momok petani pisang sebenarnya adalah virus. Ya, Nah, dan kami akhirnya sudah menemukan formula yang tepat. tepat untuk virus. Nggak Mantap. ngerti ya, aku Mas Santo dibahas di episode kali ini apa nanti di diskusi selanjutnya. Ya, oke. Dan saya kuarantet metodenya 100% sempurna. 100% goal. Oke. Mungkin itu dulu sahabat yang perlu kita bahas di sore hari ini. Salam dari Tanah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Salam satu kata. Yes. Salam sehat dan salam selamat. Terima kasih. Ya, terima Mas kasih. Santo. Terima kasih Mas Santo. Terima kasih kehormatannya Mas Santo. Sukses selalu untuk Mas Santo.